Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di acara uh, PIPMI Market Review yang malam ini dibawakan oleh saya sendiri, Pak Anjelo maupun Pak Kiswoyo ya. Nah, sebelumnya seperti biasanya perkenalkan saya menyampaikan agenda rapat pada hari ini. Ini adalah agenda rapat pada hari ini, Weekly Market Review 16 Agustus 2024. Pertanyaan pertama, ulasan IHSG yang akan saya sampaikan sendiri, ya, berdasarkan Elliott Wave Prognosis, Ichimoku maupun GCLUB Applications. Ya. Setelah itu AMTA Market Review yang akan disampaikan Pak Angelo Michel. Dan selanjutnya Pak Kiswoyo akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang arahnya kepada fundamental ya. Eh, Saham-saham apa saja yang misalnya layak untuk dijadikan saham-saham investasi. Sengaja kita pisahkan ya, ada saham trading dan saham investasi. Mengingat Pak Kiswoyo ini mempunyai sertifikat Certified Securities Analyst ya, yang arahnya kepada eh, menjawab Fundamental. pertanyaan-pertanyaan investasi, maka kita khususkan pertanyaan-pertanyaan mengenai analisa fundamental dan investasi itu oleh Pak Kiswoyo ya. Sekarang dan selanjutnya kita akan diskusi bebas. Baik, selanjutnya perkenalkan saya menyampaikan ulasan IHSG berdasarkan Elliott Wave Prognosis ya. Nah, ini minggu lalu ya. Ini output minggu lalu, halaman yang satu kedua ini. Saya ulangi, yang saya tampilkan sekarang ini adalah output minggu lalu, di mana kita di dalam komentarnya disebutkan di situ there is no trading opportunity. Jadi kita belum tahu market arahnya kemana pada minggu lalu ya. Jadi belum terdetek oleh Elliott Wave Prognosis baik time frame minor ya maupun time frame intermediate ya. Dua-duanya trading, there is no trading opportunity. Nah, sekarang mari kita lihat setelah satu minggu di mana kita melihat perkembangan atau apa gerakan IHSG selama ini dan apa yang dibaca oleh Elliott Wave adalah sebagai berikut ya. Nanti akan Anda lihat perbedaannya antara output minggu lalu dan output hari ini berdasarkan penutupan hari Jumat yang lalu. Nah, di sini kita lihat ya bahwa semua tren positif ya, semua tren positif. Artinya apa? Dia ini strong strong uptrend karena seluruh tren itu mengarah ke atas, pointed up ya, dan EAC-nya positif. Lalu sekarang berada di wave ketiga baru mencapai angka 88%. Jadi belum tercapai angka angka target maksimalnya. Baru tercapai 88. Nah, target pertamanya adalah di angka 7.961. Kalau tidak salah, angka hari ini ya sekitar di 7.400 sekian ya. 430 kalau tidak salah. Eh, Sedangkan target keduanya kita melihat di halaman berikutnya ya.
Target keduanya adalah 8.945 dalam keadaan very strong uptrend. Very strong uptrend. Nah, di sini ya apa yang menarik adalah ada komentar ya. Suatu kejadian yang terjadi ya, kejadian istimewa dan penting yang terjadi pada minggu ini, yaitu eh, momentumnya berubah ya, menjadi sangat positif dibandingkan dengan sebelumnya minggu lalu yang kita melihat tadi di dalam gambar itu terlihat there is no trading opportunity. Selanjutnya sekarang adalah sangat positif. Jadi oleh karena itu dalam komentar disebutnya sesuatu yang sangat penting telah terjadi dari mix outlook yang tidak tahu arahnya akan kemana menjadi positif kepada positif ya. Dan saat ini waktunya lah kita mulai trading secara lebih aman begitu ya. Nah, di sini juga dikatakan ada buy advice dari Allied Wave karena semuanya adalah merupakan sinyal yang positif di mana tiga eh, wave degree, tiga derajat wave berturut-turut yaitu minor, intermediate ya. Kita lihat di sini yaitu minor, intermediate maupun primary semuanya bergerak positif ya. Dan yang penting lagi di sini adalah target-targetnya belum tercapai. Jadi memungkinkan dia lebih tinggi lagi. Jadi dia sarankan juga cek di time frame mana Anda bermain. Apakah di short term, apakah di medium term, apakah di long term ya. Sinyal-sinyal ini berlaku untuk yang berlaku untuk long term investor dan medium term investor, di mana kemungkinannya harga akan bergerak 30% naik, akan bergerak naik 30% malah lebih. Ya, karena tadi baik primary ya kita di sini lihat baik primary, intermediate maupun minor semuanya menunjukkan tren yang positif uptrend ya sini. Minor targetnya sudah ditampaikan tadi adalah 7.960 dan target keduanya adalah 8.406 ya. Dan semuanya masih di wave 3. Wave 3 adalah wave yang paling kuat ya di antara 5 wave ya. Wave 3 adalah wave yang paling kuat di antara 5 wave. Jadi di sini kita melihat bahwa IHSG telah berubah dari kita tidak mengerti arahnya akan kemana 2 minggu, 1-2 minggu yang lalu. Sekarang sudah confirm bahwa arahnya adalah very strong uptrend. Saya lanjutkan. Nah, sekarang ada yang namanya isu all time high. Mengapa isu all time high ini selalu ada? Karena kalau satu harga, apakah indeks, apakah itu futures, indeks futures, apakah indeks saham, atau instrumen-instrumen investasi lainnya seperti komoditi ya, jika telah melampaui angka tertingginya, itu menandakan dia sangat bullish, ya, trennya sangat kuat ya. Dan targetnya seperti unlimited. Jadi tidak ada istilahnya eh, tahanan-tahanan lain di atasnya, resisten-resisten lain di atasnya. Kalau
sebelum mencapai all time high, maka banyak sekali harga-harga berikutnya adalah merupakan resistance. Tetapi setelah dia menembus all time highs, dia tidak ada harga yang pernah terjadi lagi di atasnya. Nah, lalu targetnya berapa? Nah, orang-orang, jadi para ahli telah membuat beberapa indikator. Indikator yang paling sederhana dan yang paling mudah digunakan adalah Fibonacci extension ya, yang sering dipresentasikan oleh Pak Angelo untuk menentukan target price berikutnya atau target harga berikutnya atau angka-angka berikutnya. Jadi nanti bisa ditanyakan kepada Pak Angelo dengan setelah all time highs misalnya target-target berikutnya kira-kira karena kira-kira itu berapa? Karena tidak ada harga-harga lagi di atasnya. Ya. Nah sekarang ini belum dia koreksi sedikit sekali. Saya mengatakan bahwa tadi di dalam grup saya posting bahwa penonton kecewa karena all time high tidak terjadi tertembus. All time highs-nya kalau tidak salah itu 7444 sekian ya. Tadi kembali ke 7430. Jadi belum tertembus. Nah, dengan sendirinya masih ada resisten yaitu all time high sebelumnya yaitu 744 sekian. Nah, ini adalah resisten. Tapi sangat tipis resisten. Dan itu kalau ditembus ya, maka penembusan itu merupakan daerah strong sinyal untuk melakukan transaksi. Dia koreksi, ya. Kemarin kan sudah tertembus all time high minggu lalu, ya. Sekarang dia sedikit koreksi, ya. Tetapi kalau dia menembus lagi besok misalnya, maka itu akan merupakan indikasi memang eh, IHSG dalam keadaan very very strong uptrend, ya. Selanjutnya, coba kita lihat di indikasi lainnya. Di sini kita melihat misalnya di indikasi dari Ichimoku. Ichimoku juga mengatakan bahwa dia bullish, bull, hijau, dan very strong. Bullish, hijau, very strong. Ini kebetulan angkanya adalah sudah angka penutupan tadi ya. Penutupan tadi sore. Selanjutnya coba kita lihat sedikit eh, analisa kita pakai G-Club application, template, Bollinger Band, Stochastic ya. Eh, Kemungkinan koreksi masih ada ya. Kita lihat di sini IHSG dalam sangat keadaan overbought ya. Nah, di dalam keadaan overbought itu kemungkinan akan ada koreksi ya. Akan tapi jika dia bergerak lagi ke atas ya dan nantinya menembus lagi Bollinger Band, confirm bahwa memang IHSG dalam keadaan strong uptrend. Demikian saya kira ulasan IHSG dari saya. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Pak Angelo untuk mulai presentasinya, menyampaikan market secara AMTA review ya. Kepada Pak Angelo, waktu saya persilahkan. Silakan Pak Angelo. Pak Angelo. Ya, yang sorry, di mute masih. Oke, kita langsung lihat market ya. Mari kita lihat IHSG. Nah, di sini em, untuk chart 15 menit ada selling pressure
dua ya. Jadi Senin kemungkinan besar akan pullback dulu ke sekitar ini ya, 7380 sampai 7400 ke sekitar segitu. Tapi secara umum IHSG sudah mantap, sudah tambah barang terus tuh big player, dan sudah tembus selling pressure yang sudah cukup lama ya, membayangi kenaikan IHSG sehingga 3 kali 4 kali gagal tuh dia menembusnya. Ini sudah ditembus resistance-nya, maka sesuai basic TA ini berubah menjadi support ya, jadi hijau sekarang. Jadi kelihatannya kita sudah bisa sangat leluasa untuk trading. Pilihlah saham-saham dengan trading range besar supaya profitnya juga cenderung lebih gede ya daripada saham-saham yang Sama trading. pakai Fibonacci-nya, Pak Angelo, target berikutnya berapa tuh Fibonacci? Seperti tadi yang Rahman bilang. Oh ya, kalau pakai Fibonacci-nya, Pak Iswoyo, mohon Yes. mohon ya. Biarkan dulu Pak Anjelo menerangkan Pak Iswoyo. Oh, oke, oke. Siap, ya. Sorry, Tadi ya sorry. jangan diinterupsi dulu ya. Siap, siap, ya. kena ngomel nih. Oke, nah, eh, kira-kira 2 atau 3 minggu lalu saya udah sempat hitungin target IHSG itu ada di 7.000, pertama 7.500, tapi terus dengan kondisi sekarang, maka dengan Fibonacci extension itu bisa mencapai 7.600 ya. Itu TP1 loh. TP1 kita. Nah, sementara kalau kita lihat di sini ada head and shoulder, maka target head and shoulder-nya adalah dari kepala, jarak ke leher sama dengan jarak dari leher ke target ya. Jadi kepala ke leher kita bikin 50% tuh Fibonacci-nya. Maka 100%-nya di 7.950. Ini target head and shoulder. Mantap ya. Jadi Oh, sangat mantap, luas mantap. ya. Sangat luas. Mantap. Oke, sekarang kita masuk ke stock picks Amta. Di explore buy, kita mulai dari ABMM. ABMM ada selling pressure, ada demand, tapi demandnya lebih besar ya daripada selling pressure ini. Tapi sayangnya masih dibayangi oleh selling pressure yang gede ini. Jadi kita harus tunggu konfirmasi closingnya tembus ke atas ini ya. Level berapa nih? Level 3920, tembus itu dulu ya. Baru kita bisa yakin kenaikannya akan sampai ke, pakai Fibonacci extension juga dari support ya, ke resistance. Nah, itu bisa sampai ke level 4140. Dan sekarang cut loss-nya wah, diadakan pullback dulu lagi. Cut loss-nya di 3810 ya, 3810. Nah, perlu diperhatikan di 15 menit ada selling pressure juga. Dia akan turun ke sekitar demand ya. Bagusnya nanti tunggu belinya di sekitar 3810 ke atas nih. Jadi cut loss-nya nggak gede-gede ya. Oke, ABMM silahkan. Berikutnya BBKP. Nah, ini di 50 dia sudah bergerak menembus resisten kuat di 58 ya. Jadi sangat prospek nih untuk lanjut. Nah, coba kita cek pullback dulu nggak ya di 5 menit. Kayak tadi ABMM pullback dulu. Nah, kalau BBKP enggak nih, langsung. Maka targetnya adalah ini area trading range ya. Apa namanya tuh di basic technical, lupa namanya. Dari support ke resistance itu sama jaraknya dengan target ya, ke 66. Jadi support ke sini ke resistance ke targetnya sama di 66 ya. Cut loss-nya itu masih TP1 ya, karena DP-nya gede banget.
cut loss-nya di, coba cek di 5 menit apakah ada lagi volume spike. Ya, cut loss-nya di 56. Kalau tembus ke bawah 56 harus kabur. BBKP, BBCA sekarang. Nah, kita lihat nih BBCA sudah lewat nggak tahanannya. Oh iya, BBCA udah ya, udah dari kapan-kapan tuh. Bank-bank lain yang belum. Sekarang kita lihat apakah lanjut. Oh, lanjut ya, ini harga naik tapi volume turun. Yang turun itu penjual. Ini nggak ada perlawanan penjual ya, berarti cakep nih. Sampai kapan, sampai berapa kenaikannya? Bisa break new high kayaknya ya, Pak Angelo itu. Bisa apa? Break new high. New high tahun berapa? New high tahun ini. Oh, tahun ini. Coba kita lihat. Itu Ini 10.600 ya. Saya kira kalau new high itu selalu new high ini tidak ada tahun ini, tidak tahun depan, tapi new high itu adalah new all high time. selamanya, Oh iya iya betul betul. All time high. All time high. all time high. Ya. All time high itu adalah tidak ada untuk tahun ini, tidak ada untuk bulan ini, tapi untuk selamanya. All time high. Namanya disebutnya all time high. Time high. Wah, benar all time high. Woi, 10.600 tuh all time high, benar. kuat ya, jebol nih. Kuat, kuat, mantap. BBC mah udah. Untuk investasi mah oke lah dia. Tapi belinya di berapa tuh Pak Angelo? Hajar kanan. Hah, serius nih? Iya, hajar kanan. Cut loss-nya, Nah, nah ini kan cukup tinggi nih. Ini kan berarti support bandar nih. Ini nggak mungkin detail nih. Support bandar di 10.275. Kalau oh, tembus ke bawah itu jual dulu, nanti beli lagi di bawah. Gitu. oke siap. BTPS. Nah, BTPS nih yang harus tembus dulu nih, tantangannya mana nih? Oh, udah kecil tantangannya ya. Kalau yang ini resisten biasa nih, karena dia kecil ya, kecil ya. Jadi oke lah ini. Demandnya udah lebih gede, jadi memang saatnya nih masuk juga BTPS. Coba kita cek di weekly ya. Di weekly, ini nih 1560 itu target 1560. Dan sekarang cut loss-nya di mana nih? Nah, ini declare nih pas ini. 1195 tembus ke bawah 95 harus jual dulu BTPS. Berikutnya Kepik, aduh misalnya Itu naik terus nih, ngeri. cakep, cakep udah diprotes BJ katanya. Tuh, Harusnya sih nggak udah kena break suspend nih, ya. udah break ya. Oh, Ini pantesan. tantangannya nih, tantangan terbesarnya. Oh, Hah, masih ada ya, masih masih ada. ada tuh benjol, benjol takutnya. Kita lihat di daily nih. Persisnya di mana ya? Nggak kelihatan. Harus pakai weekly kayaknya Pak Angelo. Tapi lebar banget, jadi kita nggak tahu persis di mana resistance selling pressure-nya. Udah lama soalnya dia tidur tuh. Ya, Bukan lama bener tuh. Ya, dikit lagi. Terus, terus, terus. ya nggak dapat, udah putih. Nggak dapet ya. Nggak Iya, udah dapat. lama tidur soalnya Pak Angelo. Sekali bangun ini hebat ini. Nah ini, Biar Panjelo dulu deh. Siap-siap. Siap yang. ini udah di break ya. Jadi selling pressure segede gini, Biar udah Panjelo nyelesaikan dulu. ya selling pressure ini nggak berdaya, maka kita bisa berharap dia lanjut naik nih. Coba targetnya di mana? Nah, itu TP1 tapi karena udah naik nih. Ini ada spike ya, berarti bisa resisten juga. Tarik ke sini. Targetnya di 170 targetnya. Cut loss tembus ke bawah 137 harus kabur. Next,
Indah Kiat. Nah, Indah Kiat nih kelihatannya belum meyakinkan nih. Itu support biasa. Iya, masih berat ya. Kelihatannya belum nih, jangan dulu. Belum meyakinkan ya. Coba di 15 menit. Tuh ada yang jualan dikit. Coba di 5 menit. Nah itu, tapi yang jualan kecil ya. Yang jualan kecil yang beli lebih gede nih. Berarti ya bagus sebetulnya. Oke, kita bikin target. Ini sama itu ya. Di mana nih? Itu. Extensionnya ada di 8625 lah. 8625 yaitu target. Cut loss-nya di ini. 8225 ditembus ke bawah kabur. Itu untuk Indah Kiat. WiFi. Ini WiFi udah masuk di portfolio buy and hold nih di AMTA, jadi ya memang arahnya ke atas untuk tahun ini, tapi kita mau bikin untuk swing trading ya. Swing trading 3-7 hari, targetnya di ke resisten di situ. Target di 280, target cut loss di itu TP1 ya. Karena dia udah untuk buy and hold kan tahun ini. 250 ke bawah harus kabur. Oke. HATM. Ini coba kita pecah dulu ke hourly. Pecah dulu ke hourly. Waduh, ternyata di hourly pun tambah barang terus ya, cakep. Mantap nih. Kita langsung lihat dulu weekly-nya apakah ada radiasi dari selling pressure. Ternyata nggak ada ya. Kalau tuh ada jauh di atas tuh. Oke. Kita bikin target. Sampai di situ ya. Oke, mana dia ini? Targetnya 276. Cut loss. Nah, ini dia. Tembus ke bawah 254, kabur. Next. Visi ini sama nggak ada matinya ya. Mau bikin target juga susah. Aduh, mau bikin target gimana? Nggak ada tanda-tanda resisten. Bandarnya tambah barang terus. Nah, sama di weekly juga tuh. Coba di hourly. Kalau di hourly, kalau tahu dapat target itu tetap TP1 ya. Nah, ini ada spike. Ini bisa jadi resisten. Kita lihat. Nah, ini kan yang paling cocok gede ya. Di portfolio Anto juga masih di hold nih visi. Padahal cut loss-nya trailing stop-nya udah dibikin ketat, nggak ditembus juga. Target pertama 710. Nah, cut loss kalau tembus ke bawah 665 ya. Ke bawah 665 harus kabur karena itu cukup kuat supportnya. Oke, sekarang yang hot big player. Buka.
pendakian terbatas ya, buka. Coba kita lihat apakah pullbacknya dalam. Cek di 15 menit. Oh, masih pullback ini. Iya, masih pullback ya. Itu ada demand di bawah. Dan ini selling pressure-nya cukup banyak. Jadi masih akan pullback ya. Jangan dulu. Next, MTMH. Nah ini juga nggak ada selling pressure nih. Adanya di atas tuh 1000 sekitar 1300 dibalikin. Itu 1300 ya. Tapi lihat dulu ada volume spike juga nih, cek di hourly. Oh sayang sekali, di hourly jualan 15 menit kemungkinan juga gitu ya. Ya jangan ya MTMH, kayaknya udahan dulu tuh. Next, HATM. Ini juga nih, cek hourly. Ada selling pressure kah? Cek weekly. Weekly nggak ada ya. Oke, di hourly kita bisa bikin target itu. Itu ya. Sampai ke resistance itu dengan target di 276. 276 target, cut loss ini dia. Tembus ke bawah 254 ya kabur ya. Oke, hot big player udah habis. Sekarang ke pertanyaan Bapak Ibu. Tadi terakhir TPA. Oke. Atau GTL. SAPX. Oke, kita mulai dari Adro. Adro cakep. Ini juga sudah masuk portfolio buy and hold di AMTAP untuk tahun 2024. Tapi untuk swing trading gimana? Ada peluang untuk trading? Iya. Cek 15 menit. Iya, nama barang di atas. Berarti kita
ya benar ya kan, ini masuk buy and hold nih. Oke, target ini ada spike ya, berarti itu kepake resistennya dari support. Oh, ini nggak perlu cek trading plan lagi, udah tinggal beli atau enggak ya. Oke, aduh, oke, tinggal silakan beli. Aman, aman. Oh, ada 3 orang minta aman nih. Aman, sementara game over ya. Sementara game over nih, jangan dulu. Ini tembus ke bawah. Tak kenapa nih big plan-nya membiarkan tembus ke bawah. Tunggu sampai muncul demand baru. Antam oke nih. Mantap ya. Tiba-tiba bangkit tuh. Khususnya hari ini tambah gede. Tapi kita lihat dulu. Udahan belum? Oh, akan pullback dulu ya. Akan pullback dulu. Bagus, tapi kan pullback dulu. Jadi jangan. Arto juga akan pullback di 5 menit. Coba cek di 15 menit. Sama ya. Jangan dulu. Gede nih jualannya Arto. Astra. Wah, paling banyak Astra nih kayak nanya nih. Oke, di 15 menit belum ketangkap. Di 5 menit. Nah, ada risiko pullback dikit ya. Di hourly. Hourly oke. Oke tuh. Udah support ya. Oh enggak, itu demand beneran masih valid. Daily. Oke ya. Astra silahkan nih. Pullbacknya dikit. BBNI. BBNI. Mantap. Lihat dulu. Lupa saya. Ada tahanan dia. Masih ya. Dikit lagi. Kita tunggu dulu sampai benar-benar bebas dari tahanan ini ya. BBNI. BBRI. Masih belum ya. Kita tunggu dulu. Karena ada risiko pullback lagi nih. Belum pernah berhasil ditembus ini nih. BMRI. Ini juga sama nih. Udah nih, coba cek. Mana? Oh, BMRI malah udah lewat ya. Udah lewat ya. Udah free. Tadi ini selling pressure nih. Udah bebas dia, sama kayak BBCA. Coba. Tambah barang kan. Silahkan BMRI ya. Nikmati itu para buy and hold. Brand masih dibayangi ini, jangan ya, lama sekali dia. Nah, penaikan udah 3 kali tuh benjol. Breeze. Selling pressure udah ditembus tuh. Udah free dia, bebas. Ini demand ya. Cakep. Coba kita cross check tuh di weekly. Di weekly tinggal dikit lagi sih. Tapi kalau di daily sudah confirm bebas, harusnya di weekly sudah ya kecil kan. Silakan nih Breeze, mantap. BRMS. Jangan dulu ya, masih terbatas ya. Jangan dulu BRMS. BRPT. Waduh. Game over, jangan. Oke, next. Bumi. Bumi tiba-tiba ya. Nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba. Oh, cakep, belum selesai ya. Naiknya. Ya, belum selesai. Kecuali yang selling pressure tadi tuh. Hajar dia nih. Sampai benjol nih. Jadi akan benar-benar free kalau tembus ke atas ini selling pressure nih. 90 ya. Oke sih. Cuman butuh konfirmasi tembus ke atas ini. Cuan.
Belum saatnya kasih cuan ya, jangan dulu. Do it. Ini juga udah masuk buy and hold nih do it. Ini ada spike ya, kita cek dulu spike itu apa. Belum kebaca. Tapi ada sedikit selling pressure tuh. Di 15 menit dia mau turun dulu ya, jadi jangan dulu untuk do it. Dia mau turun dulu. DSSA nih sama hal nih. Lagi mau turun dulu ya. Dia udah naiknya berjaya kemarin, tapi sekarang lagi mau turun dulu. Jangan dulu. Elsa. Jangan ya. Ditahan. EMTK. Jangan juga, demandnya kecil sekali. ESA. Aduh, jangan dulu ya. Belum. Untuk jangka pendek belum dulu. Games. Golden Energy. Nah, ini games menarik ya. Ada selling pressure tapi masih di sini. Gimana? Sekitar 9.400. Jadi memang pendakian terbatas, silakan. Pendakian tapi terbatas ya. Berikutnya GJTL. Jangan dulu. Habis jualan. HLTA. Jangan juga ya. Habis jualan. ICBP. Jangan ya, terbatas pendakian. Jangan. Inco. Belum terbaca ya. Coba kita cek di 5 menit. Ada demand sedikit. Coba hourly. Belum kebaca nih. Dia memang ketahan di selling pressure tapi nggak gede ya. Oh, di situ ya yang tahan. Jadi jangan dulu untuk Inco, belum bebas dari tahanan daily. Berikutnya meja. Nah, ini sempat bagus dia. Oh, udah selesai nih pullbacknya ya meja. Coba cek lagi konfirmasi di hourly. Ya benar, udah selesai pullbacknya. Silahkan masuk lagi ke meja bagi yang mau ya. Mantap tuh meja. PSAB. Waduh, ini kayaknya ditekan terus nih untuk turun nih. Ya, tuh jual lagi, Jangan ya, banyakkan jualan. Mana DP-nya? DP-nya cuma 1, gede tapi dihajar sama yang banyak jualan kalah juga pasti. Ini kecil ya. Petro. Waduh, kecil demand-nya jadi jangan ya. OTW turun, Petro. SGER. Ada yang nampung di bawah. Coba cek hourly. Ya, ada yang nampung. Menarik ini. Cek daily. Nah. Oh, terbatas ya. Ini demand tadi kayaknya. Mantap nih, masih ada ruang untuk naik ke sekitar ini nih ya. Silakan nih untuk SGER. SMDR. Oh, jangan. Dikit lagi benjol nih dia sini. Kalah gede demand-nya. SMGR. Oke. Jangan ya. Bentar lagi benjol. SRTG. Wah, cakep. Cek di weekly apakah ada tahanan. Masih ya.
Ini coba di daily nyampe nggak tuh ke bulan September? Coba kita. Oke, September, September. Udah nyampe ya. Jangan ya. Kita lagi benjol nih. Ada resiko benjol maksudnya. Teens. Jangan ya. Masih ada tahanan. Telkom. Ini juga masih kalah gede. Coba kita cek dulu ya. Ini nempel soalnya. Oh, ini ditembus. Ini support biasa ya. Ini demand. Ini resistance biasa. Oh, selling pressure. Kalah gede demandnya ya. Jadi jangan dulu. Oke. TPIA. Ini juga udah masuk buy and hold nih di Amta. Lagi pullback. Pullback. Dia rebound pas di area demand tuh. Coba cek di daily gimana. Bottom fishing ya. Cek di hourly. Udah 15 menit. 15 menit belum ketangkap yang nampung. 5 menit. Belum ketangkap juga ya. Itu dia nampung, kecil sekali. Masih kalah dengan selling pressure, jadi jangan dulu untuk TPIA ya. Bagus tapi masih butuh konfirmasi. Oke, berikutnya TSPC. Ini apa nih spike-nya? Cek dulu di 15 menit. Pullback leak-nya udah selesai kan ya. Udah masuk demand-nya. Silahkan TSPC tunggu. Cek di daily. Tunggu trading days-nya kecil ya. Kalau buat trading profitnya nggak menarik nih. Cek di iya masih berat ya. Jangan dulu ya, tunggu. Next, Wika. Wika udah. Wood. Ini apa nih spike nih? Support biasa ya. Cek daily. Ini nih. Ada volume spike sangat besar ya di tanggal berapa nih? Tanggal 15 Juli. Coba kita cek di hourly 15 Juli. Ternyata selling pressure. Jadi jangan dulu ya. Wood. Oke, berikutnya SMDR udah. Tugu udah. Harum dah ya. Oke. Wika udah. Oke. Ya nanti yang belum sempat lihat itunya, sahamnya bisa lihat di rekaman ya. Oke, yang sudah selesai semua. Baik, terima kasih. Pak Kispoyo mungkin ada ulasan mengenai saham-saham untuk investasi. Kalau Waktu saya kepada nggak Pak ada, saya Kispoyo, masih saya sama ya. persilahkan. Sahamnya masih sama ya, nggak ada yang beda sih. Ya, Soalnya belum ada yang baru nih saya lihat. ya, ya. Eh, Maksudnya menurut Banyak. Pak Kispoyo kira-kira yang atau mungkin bisa dilihat dari Jiklap application Pak Kispoyo? Atau Mungkin saya bahas IHSG aja yang kalau IHSG kan baru ATH ya, all time high tuh. Tapi sayang closingnya di bawah. Jadi tadi juga udah dibahas sama Pak Jelo. Memang kalau saya sih target fundamental harusnya tahun ini hitungan sih harusnya bisa antara 7.700 sampai dengan 78, 77 sampai 78.
Tapi target terdekat sebetulnya benar antara 7.500 sampai 7.600 dulu lah. Dan pakai Fibonacci-nya Pak Angelo tadi ternyata sama, ternyata ya nggak beda jauh lah teknik sama fundamental. Tapi harusnya 7.500 sih gampang, gampang banget ditembus. Semoga minggu depan bisa ditembus karena bulan ini harusnya masih bisa nilai. Mungkin bulan depan pada saat Commute, commute atau gimana nih Pak? Saya nggak kedengaran. semua mungkin ada yang berharap slow 0,25%, tapi ada yang berharap cukup ekstrim 0,50%. Tapi kita belum tahu efeknya bagaimana. Cuma biasanya kalau sudah ada istilah ya ini apa buy on rumor, sell on news. Jadi ketika news rumornya sudah menjadi news bahwa The Fed benar-benar menurunkan suku bunga bulan depan, biasanya akan ada sell-sell duluan. Jadi artinya akan ada penurunan duluan seperti itu. Jadi untuk bulan ini sih harusnya masih aman ya minggu depan. Mungkin kalau ada koreksi bisa untuk membeli itu jangan takut, tapi waspadanya nanti pada saat mendekati The Fed bulan depan gitu ya. Jadi sebetulnya masih optimis mungkin 7.500 akan ditembus di bulan ini. 76 harusnya masih bisa kalau kekejar. Kalau harapan segitu ya, harapan seperti itu masih bisa lah 7.600. 77 bulan ini saya nggak yakin karena harusnya ada pullback dulu sih seperti, tapi kalau tanya target sampai akhir tahun soalnya cuma sampai 7.700 sampai 7.800. 8.000 yang tadi Pak Angelo bilang mungkin bulan sorry tahun depan ya, kalau bisa di tahun ini ya kita happy gitu, tapi harusnya sih tahun ini minimal 7.700 sampai 7.800 gitu. Jadi bulan ini ya mungkin sekitar 7.600 sama seperti itu untuk IHSG. Terus kita persiapan untuk pilkada juga, terus nanti akan ada pergantian presiden juga. Jadi sebetulnya jangan lupa kalau ada pilkada ini biasanya ekonomi kita akan berputar lebih cepat. Itu makanya tandanya kan ISG-nya juga kita lagi sekarang stroke uptrend ke atas bikin new high terus. Karena bagaimanapun juga ISG ini adalah gambaran 6 bulan ke depan untuk kondisi ekonomi kita. Jadi saya bilang kenaikan ISG ini wajar karena saya melihat ekonomi akan lebih maju, putar uang ya, putar uangnya akan lebih tinggi, yaitu karena akan ada pilkada di sebagian wilayah. Pilkada itu pemilu daerah, milik gubernur, bupati, wali kota seperti itu. Itu biasanya ya sorry ya dalam tanda kutip artinya ada uang beredar, artinya ada bagi-bagi uang lah, kampanye gitu kan bagi-bagi uang seperti itu. Jadi harusnya itu akan menggerakkan putaran ekonomi kita, makanya ISG-nya akan naik lebih dulu sebelum uang itu berputar seperti itu. Gambaran fundamental makronya ya kurang lebih seperti itu sih untuk ekonomi kita. Jadi kalau ada koreksi jangan takut. Terus nanti kalau bulan depan sampai The Fed ada penurunan suku bunga The Fed, ya jangan takut juga karena mungkin nggak akan dalam karena intinya kalau dapat turun suku bunga ya bagus. Itu kan yang diharapkan oleh semua market kan, oleh semua pihak lah gitu. Seperti itu. Silakan kalau mungkin ada pertanyaannya langsung ditanyakan aja, lebih enak Mungkin seperti itu ya. saya tambahkan sedikit ya, saya kembalikan kepada Allied Wave prognosis tadi ya. Siap ya. Nah, saya akan itu lagi, karena ada angka sama yang diketahui sesuai dengan ilmu Allied Wave ya. Mungkin sebagian dari kita kelihatan ya, Ya, katanya. dan kita sudah mempelajarinya dengan waktu itu Pak Wijan Pontus ya. Allied Wave itu targetnya juga kita lihat di sini pakai Fibonacci ya, kayak Fibonacci nih. Ini target ya. Ini referensinya ke sini. Ini adalah the average target for the next wave that this time frame based on all alternative wave is calculated based using Fibonacci ya, retracement. Jadi pakai Fibonacci. Jadi Elliott Wave itu tidak bisa dipisahkan daripada Fibonacci. Oleh karena itu Pak Angelo tadi kan melihatnya ke Fibonacci terus. Jelas kita itu berdasarkan data ya. Ya.
Di sini kata Pak Jero tadi terdengar oleh saya menyebutkan 7.900. Ini 7.900. Ya. Kalau ini tertembus, maka akan menjadi 8.945. Ini berdasarkan Elite Wave prognosis ya. Ilmu Elite Wave itu karena sangat terkenal ya. Itu di setiap misalnya forum-forum technical analysis selalu Elliott Wave dan Fibonacci itu menjadi salah satu topik presentasi para ahli ya. Nah, oleh karena itu kita dulu sampai di klub sampai membeli program Elliott Wave ini untuk menunjukkan sebenarnya bagaimana sih tren daripada indeks. Dan ini bukan untuk IHSG saja, semua bisa dihitung ya. Dan masing-masing saham itu bisa dihitung juga ada semuanya masing-masing saham. Tapi saya garis besar saja yaitu IHSG. Nah, ini saya kira yang ingin saya sampaikan ya. Kalau saya presentasi mengenai IHSG, maka itu datanya juga pakai Fibonacci retracement. Ya. Selanjutnya, saya ingin sampaikan juga bahwa dia strong uptrend atau eh, weak itu bisa kita lihat di eh, kan, Jimoku. Ini strong uptrend tambah jauh ya. Kalau menurut saya dia tidak selalu naik ya, bukan selalu membentuk all time high. Selalu naik kan all time high-nya hanya satu. Di dalam satu periode all time high itu di dalam satu jangka waktu sekian itu hanya satu. Dan setiap ditembus itu mengatakan bahwa IHSG kuat. Jadi selalu pada if satu waktu tertentu all time high itu hanya satu. Ya, kalau sudah ditembus, maka yang menembus itu menjadi all time high-nya. Ya, jadi hanya itu all time high-nya satu. Kalau ditembus lagi, all time high-nya ya itu lagi yang baru ya. Jadi tidak ada beberapa all time high. All time high itu hanya satu sepanjang waktu. Dan jika nembus all time highs, maka dia menjadi strong uptrend. Itu tambahan dari saya. Baik, ada pertanyaan? Pak Toto tanya, Wika sudah, ya Sir, sudah tadi. Nanti ada di rekaman mungkin ya. Kalau tidak ada pertanyaan, diskusi bisa kita lanjutkan. Akan tetapi recordingnya saya akan stop dulu ya.